Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam briefing hariannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'utnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaatul beliau bil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja pada pembahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha khalidun. Yang artinya barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka Allah kasih segalanya. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah tidak akan dirugikan di akhirat, dan kehidupan di akhirat mereka balasannya yaitu neraka, illan nar, kecuali selain neraka. Nah, dalam penjelasannya dalam Quran surah Al-Hud ini, kata Allah berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, maka Allah kasih segalanya. Silakan, Allah kasih. Ingin bersenang-senang dengan cara apapun, Allah kasih. Tapi dengan syarat, jika menginginkan dunianya itu tidak dibarengi dengan kehidupan akhirat, maka balasan di akhirat itu tidak ada balasan kecuali balasannya hanya neraka. Maka dari itu kita hidupnya di dunia ini jangan sampai melewati koridor batasan aturan Islam atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Untuk itulah kita hidup di dunia ini hanya sementara dan tidak hidup selamanya. Maka Allah menurunkan petunjuk melalui malaikat Jibril dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disebarluaskan kepada umatnya atau makhluknya, yaitu manusia serta jin. Bangsa jin juga seperti kita kehidupannya. Ada jin Islam, jin Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Adapun ada juga jin yang tidak beragama. Seperti manusia, tidak ada yang beragama, ada. Nah, itu Al-Quran diturunkan untuk sekalian alam, segenap alam. Artinya seluruh alam, bukan hanya manusia saja. Untuk apa? Untuk keselamatan di dunia. Karena kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah yang tadinya kita itu berada di surga, maka kita juga akan kembali ke surga. Asal muasalnya dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa.
Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa ini dulunya ada di surga. Sebab mereka dikeluarkan dari surga karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah khuldi, buah yang dilarang untuk dimakan. Jangankan dimakan, kata Allah, mendekatinya tidak boleh. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi dimakan. Nah, pada saat itu setan, bukan setan ya, tapi iblis ya. Iblis ini asalnya makhluk Allah yang paling taat juga. Berhubung iblis ini disuruh sujud sama Allah pada Nabi Adam, tapi dia tidak mau sujud. Karena kenapa? Karena merasa dirinya itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Adam. Karena kata iblis, aku ini diciptakan dari api, dan sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Masa saya harus bersujud pada Nabi Adam? Nah, disitulah muncul dengki ataupun rasa angkuh, rasa yang rasa lebih tinggi daripada makhluknya. Namun maksud dari semua itu bukan menentukan siapa yang lebih tinggi, tapi maksud Allah disuruh sujud itu untuk takzim, memuliakan. Nah, seluruh makhluk itu sujud, makhluk seperti malaikat itu sujud karena diperintahkan oleh Allah, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Nah, iblis ini punya punya permintaan sampai hari kiamat. Dia minta untuk diabadikan agar tidak mati dan bisa mengganggu anak cucu keturunan Adam sampai sekarang. Nah, singkat lagi, cerita tadi, Nabi Adam digoda oleh iblis untuk memakan buah khuldi. Nah, Nabi Adam tidak tergoda. Nah, si iblis pintar, ya namanya juga iblis ya, pintar. Nah, si iblis langsung menggoda Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Ini kata iblis, buah keabadian. Jika kamu memakan buah ini, kamu akan abadi di surga selamanya. Secara otomatis kan Siti Hawa, wah kayaknya benar tuh kata iblis. Nah, Siti Hawa tergoda. Tadi kan Nabi Adam tidak tergoda sama iblis. Nah, Siti Hawa merayu kepada Nabi Adam untuk ngambil buah khuldi. Nah, buah khuldi itu gak tahu juga ya bentuknya. Nah, setelah itu Nabi Adam pun tergoda juga oleh bujuk rayuan wanita. Maka dari sampai saat ini mungkin ya, laki-laki itu pasti selalu tergoda sama rayuan wanita, begitu. Nah, setelah itu Nabi Adam akhirnya ambil buah khuldi untuk dimakan. Ngambilnya juga cuma satu, sebelah untuk Nabi Adam, sebelah lagi untuk Siti Hawa. Nah, pada saat itu ketika sudah dimakan, dalam riwayat Nabi Adam pas kerongkongan makannya, sudah di kerongkongan dan Siti Hawa sudah masuk ke sini ya. Maka saat itulah mungkin ada pertanda dalam riwayat kalau laki-laki ada dakun, nih ya dakun, dan perempuan ada payudara. Itu dalam satu riwayat. Nah, untuk pada saat itu Allah langsung murka hari itu, dan kata Allah, keluarlah kalian, dibarkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa ke alam dunia atau ke bumi. Dikeluarkannya juga secara terpisah, bukan sama-sama berdua gitu ya, jauh pula.
satu mungkin saya kurang hafal ya tempat-tempat secara detailnya. Yang penting Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarkannya secara terpisah. Dan Nabi Adam sujud selama kurang lebih 100 tahun lebih untuk meminta ampun atau bertobat kepada Allah, sampai diterangkan dalam beberapa kitab ya, Nabi Adam itu sujud sampai di tubuhnya ada tumbuhan, jadi tumbuhan gitu. Saking lamanya sujud untuk apa? Untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Adam sudah selesai, kata Allah, bangunlah, kau sudah dimaafkan. Pada itu, dan Nabi Adam, dan secara singkat cerita, Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya bertemu di suatu tempat dan menjalin rumah tangga sehingga mempunyai anak keturunan sampai dengan kita sampai saat ini ya. Kita ini anak cucu Adam. Walaupun banyak teori bahwa kita itu ada yang bilang Homo sapiens, Homo erectus. Ya cuman kita sebagai umat Islam jangan percaya. Kita juga punya teori tersendiri, punya dalil tersendiri untuk menjelaskan hal itu. Jadi itu mungkin anak keturunan mereka aja gitu, yang keturunan Homo sapiens, Homo erectus, yang katanya keturunan kera gitu ya. Karena IQ kera sama kita itu beda tipis, hampir sama, mirip. Tadi dalam kesimpulannya di situ kita jelaskan ya, dapat disimpulkan bahwa kata Allah, siapa yang menginginkan kehidupan dunia atau dalam kesombongan, keangkuhan, silahkan, kata Allah. Mendapatkan rezeki dengan cara haram, silahkan. Tapi jangan jangan mengharap balasan nanti di akhirat. Balasan orang-orang yang seperti itu bukan hanyalah neraka. Bisa dipahami kawan-kawan? Mungkin cukup sekian. Bukan ceramah sih sebenarnya, cuma sharing aja gitu ya. Dan kiranya kalau misalnya ada kesalahan mohon dimaafkan. Mungkin dari alur ceritanya juga yang mungkin banyak yang kesuncal gitu ya, karena udah lama juga tidak di Borobyaah. Jadi mungkin saya akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.